Pemirsa, inovator seluruh Indonesia, ketemu lagi kita di Head to Head bongkar strategi inovasi. Hari ini kita akan bongkar bagaimana strategi Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan bisa masuk menjadi salah satu nominator penerima inovatif Government Award tahun 2024. Ini kali pertama bagi Ogan Ilir, ya. Dan kita pengen tahu bagaimana langkah apa, kebijakan apa, dan upayanya bagaimana sampai bisa mengantarkan Ogan Ilir ini masuk menjadi salah satu nominator inovatif Government Award. Baik, telah hadir bersama kita saat ini Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, ya, Bapak Muhsin ST MMMT. Kita sapa, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana rasanya tadi keluar dari ruangan sidang Pak? Alhamdulillah lega. Lega ya. Sesusah ujian tesis apa disertasi gak? Bisa-bisa apa, bincang-bincang aja. Oh, bincang-bincang. Diskusi ya Diskusi. Pak? Oke Pak. Menyampaikan. Kita tahu nih Ogan Ilir salah satu kabupaten penerima, nominator penerima inovatif Government Award. Tentu upaya sampai ke sini itu nggak gampang. Ya. Ada 415 kabupaten Betul. yang harus kita sisihkan. Nah, menurut Bapak nih, menurut Bapak apa alasannya Ogan Ilir bisa sampai masuk menjadi nominator inovatif Government Award? Jadi terima kasih Pak Peter ya, Ya. atas apa yang ditanyakan. Jadi masalah keberhasilan ini tiada lain, diawali dari komitmen pimpinan. Komitmen. Jadi Pak Bupati, Wakil Bupati itu selalu berkomitmen terhadap inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Ilir. Ya. Melalui Dinas Balitbangda yang bekerja keras untuk mengajak seluruh OPD perangkat daerah untuk membuat satu inovasi minimal. Satu inovasi, satu OPD. Satu minimal, bukan OPD saja, bahkan kalau bisa lebih dari satu bisa, misal kabit di bawahnya. Kabitnya mungkin ada. Jadi nggak ada dibatasi Pak ya? Tidak dibatasi, tapi minimal satu. Itu dibuatkan perbub yang mengatur komitmen tersebut. Jadi kita buatkan perbub sehingga ada kewajiban kepala dinas membuat inovasi. Nah, tentunya ini berkat kerja keras Balitbangda, karena biasa Pak. Semua pihak lah Pak ya. Pihak ya. Karena kalau tidak kerja keras, walaupun sudah tahu itu tugas, kadang-kadang lalai mereka. Jadi bekerja keras. Kurang menyadari. Nah, jadi dengan kerja keras, diawali komitmen peraturan bupati, kemudian ada semacam komitmen penandatanganan. Kinerja. Penandatanganan dari kepala dinas untuk meyakinkan bahwa dia punya kewajiban, mau dan semangat untuk membuat inovasi di hadapan kepala daerah. Itu awalnya. Nah, kemudian dari situ berkembang masing-masing perangkat daerah itu berpikir, apa saya ini inovasinya kira-kira yang cocok, perubahan saya apa? Dinas B berpikir apa, dinas C berpikir apa. Jadi dengan demikian karena ini sudah menjadi tugas daripada OPD menjabarkan visi misi daripada Pak Bupati, akhirnya terkumpullah banyak inovasi-inovasi. Emang berapa kemarin Pak? 169. Baru kali pertama masuk langsung 169. 169. Tapi sebelumnya belum. Sebelum-sebelumnya kita masih sedikit sekali ya, Untuk tahun ini kita ditantang Pak Bupati. Kok kenapa sedikit pada tahun sebelumnya? Ya. 2 tahun sebelumnya sedikit sekali. Pak Bupati masih bilang sedikit. Masih udah sedikit awalnya tadi pada sebelum-sebelumnya. Jadi berarti penasaran Pak. Jadi beliau semangat apa ya? Jadi seluruhnya bersemangat. Jadi kan Bupati kami masih muda Pak. Pak Pancau Pak Akbar itu masih muda sekali. Muda ya, Pak? Iya, jadi semangatnya sangat kencang dalam rangka membangun Ogan Ilir. Nah, kalau yang nggak mau komitmen gimana Pak? Itu nanti kita ada sanksi Pak. Sanksinya mungkin di saat penganggaran, untuk apa dia dikasih anggaran kalau tidak butuh? Nonjok Pak? Apa? Nonjok Pak? Dah sampai. Paling tidak kita punya catatan-catatan. Tapi alhamdulillah seluruh perangkat daerah membuat semua Pak. Ya. Jadi semangat agak semangat lah menyambut apa yang diharapkan Pak Bupati ini. Seluruh para perangkat daerah membuat inovasi-inovasi dan akhirnya kewalahan malah memilih kami. Ini nanti dipilah lagi malah.
Kalau mau ditampung semua itu lebih dari 169. Tapi kita ada juga penilaian diskusi dari OPD dengan Pak Bupati juga, dengan pihak-pihak terkait, dengan Kominfo, dengan TAPD dan lain-lain, itu diskusikan lagi. Oh ini barangkali ini dulu kita buat. Nah, itu. Kalau mau semuanya bisa-bisa 200 lebih gitu kan. Oke, itu yang pertama. Memang ya kalau inovasi ini dimulai harus dari kebijakan. Kalau nggak ada kebijakan dari pimpinan, layu Pak. Sebelum berkembang, kayak lagu ya. Nah, kemudian kedua Pak, kita dalami lagi pemirsa ya, head to head. Kita pengen tahu bagaimana strategi daripada Kabupaten Ogan Ilir ini. Ya, ada target tertentu nggak Pak? Inovasi ini diarahkan ke pelayanan publik atau ke mana? Jadi semua Pak, ada yang menyangkut pelayanan publik, ada yang menyangkut tata kelola pemerintahannya, dan juga ada yang lain-lain. Jadi sesuai dengan tupoksi OPD masing-masing, dia membuat inovasi yang relevan dengan tugas pokoknya. Nah, kalau seperti di hari ini, Karhutlah. Nah, karena kita ketahui bahwasanya Ogan Ilir sering terjadi kebakaran hutan. Mungkin sumbang asap juga lah. Asapnya mungkin sampai ke sini Pak. Nah, jadi karena ini menjadi masalah, bukan masalah lokal saja, ini sudah masalah nasional. Kalau terjadi kebakaran pasti dari BNPB, dari TNI, Polri turun mengatasi. Nah, dengan tugasnya seperti itu, maka inovasi yang dibuat bagaimana yang bisa mengatasi paling tidak mengurangi sedikit mungkin atau meminimalisir terjadinya Karhutlah. Atau mungkin tidak terjadi Karhutlah. Tapi berarti nggak menyasar ke program prioritas kah atau itu menyasar juga? Itu bagi dia prioritas. Bagi dinas. Bagi OPD-nya harus jadi prioritas. Prioritas ya. Ada lagi yang kedua, kita punya dinas perikanan, itu lebih bagus lagi Pak. Dia membangun pabrik pakan ikan. Oh, pakannya. Iya. Nah, jadi bikin pakan tuh kan ada spek. Spek tertentu. Bisa ya Pak? Ya, dinas perikanan kan ahlinya mengurus ikan namanya. Mulai budidaya, makanannya, sumbernya, memang tugas dia kan, sudah pasti tahu gitu kan. Bisa jadi besok ikan di Ogan Ilir dikasih KTP juga sama bisa jadi. Jadi dengan adanya inovasi ini, itu bisa membantu masyarakat budidaya ikan. Karena selama ini sayang Pak, kita Ogan Ilir punya areal potensi 35% perairan. Yang dari zaman dahulu para masyarakat tuh sebagian hidupnya bertani ikan. Ada yang memang tangkap ikan liar, ada yang melalui budidaya. Nah, yang melalui budidaya ini kenyataannya akhir-akhir belakangan ini Pak semakin menurun. Karena apa? Karena beli pakan ikan itu mahal. Jadi kalau dihitung-hitung biaya produksi untuk menghasilkan 1 kg ikan itu tidak sebanding dengan modal yang disiapkan. Akhirnya berapapun dijual tidak untung. Makanya semakin berkurang. Nah, ini kalau tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah, dan sementara kita punya lahan dan potensi bahan baku yang banyak juga, itu sayang. Makanya kita punya inovasi membantu masyarakat melalui pabrik pakan ikan tadi. Jadi kita bekerja sama dengan swasta ya Pak? Kita tidak swasta, BUMD. murni kita pemerintah, pemerintah daerah melalui dinas perikanan. Jadi untuk membantu masyarakat, kalau selama ini ada yang kita membantu itu sifatnya kita beli dulu baru kita bantu. Nah, ini tidak, kita mencetak sendiri ikannya, bibit sendiri. Jadi PAD tambah juga dong Pak? PAD pasti nambah nanti. Dari situ bisa nambah. Memang target kita Pak. Target kita ke depan ini akan menambah salah satu sumber pendapatan untuk Kabupaten Ogan Ilir. Nah, pemirsa head to head itu tadi kita dengar usaha yang luar biasa dari inovasi unggulan yang disampaikan oleh Pak Sekda hari ini dari Ogan Ilir. Ini bisa jadi catatan teman-teman di seluruh Nusantara, bagaimana menginisiasi dan melaksanakan inovasi itu memang butuh effort yang paling besar itu dari pemerintah daerah. Nah, kemudian nih Pak, kita lanjut ya. Apa kira-kira dampak dari masuknya Kabupaten Ogan Ilir dalam menjadi nominator ini untuk tahapan ini? Jadi kalau dampak inovasi ini kalau kita kembangkan,
kalau kita terus kembangkan itu pasti meningkatkan perekonomian masyarakat, itu sudah jelas ya. Bahwasanya dengan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam berusaha, terutama dari bidang perekonomiannya, itu menambah hasil masyarakat, terutama dalam apalagi kondisi kadang-kadang inflasi yang sangat tinggi, ekonomi tidak menentu masyarakat. Harga naik. Nah itu, jadi membantu sekali bagi masyarakat. Itu masalah pakan ikan tadi. Jadi yang selama ini mungkin kan itu salah satu yang dampak yang dirasakan. Stunting juga bisa membantu stunting karena ikan dengan berusaha sendiri. Pakan apa? Makanannya apa ya? Proteinnya. Karena rata-rata anak stunting itu kurang protein, kurang gizi. Jadi akan sampai ke hilirisasi lah itu, Pak. Betul, dari hulu sampai hilir. Itu yang kita rasakan. Bukannya ikannya saja, stuntingnya juga ini. Banyak. Ekonomi juga berdaya, kemiskinan, menanggulangi kemiskinan, stunting, ya. Itu pada akhirnya kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kita kan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun belum sekaligus. Kira-kira sekarang dengan masuknya organ ilir, OPD semangat nggak sih Pak? Pasti. Jadi dampak terhadap aplikasi yang kita buat ini, kita sebagai motivasi juga bagi OPD-OPD lain yang memang sudah ada, tapi tinggal meningkatkan kualitas. Dan menambah pengembangan inovasi. Juga dampak tetangga, Pak. Kabupaten lain sudah mereplikasi ini. Oh, mereplikasi inovasi organ ilir. Jadi kita sudah beberapa kabupaten lain berkunjung belajar. Nah, bagaimana bisa menciptakan inovasi ini. Alhamdulillah, antara lain desa tetangga, wilayah tetangga kita, Kabupaten Ogan Komering Ilir, justru itu induk kabupaten kita. Kita lahir dari Kabupaten induk lah ya. Antara lain. Jadi dampaknya kita termasuk salah satu nominasi ini, itu pihak luar kabupaten itu akan menoleh organ ilir. Jadi sedikit terangkanlah organ ilir dengan inovasi ini dan menambah semangat ke depannya. Kenapa? Mau dipertahankan. Bukan mempertahankan itu berat. Nah, itu masalahnya. Kalau orang Palembang bilang berat nian. Dan yang tidak kalah penting dengan inovasi ini tadi, kita kan banyak pengangguran, Pak. Pengangguran banyak. Jadi menampung, bisa mengurangi pengangguran, dengan menciptakan padat karya atau usaha kecil yang mendorongnya. Karena suatu usaha akan turun ke usaha lain. Saya maksudkan begini, seperti di Dinas Perikanan, dia membuat pabrik pakan ikan. Kalau di pabriknya saja Pak, itu tidak terlalu banyak menampung tenaga kerja. Distribusi mungkin ya? Bukan, sumber bahan baku. Bahan baku kita pasokan, disuruh masyarakat bekerja untuk menyiapkan orang miskin ekstrim dikasih prioritas. Jadi mereka punya pekerjaan, hasilnya sudah pasti ada pemasaran. Karena dampaknya luas ya, kan, Pak ya? Bukan terhadap ikan saja ya. Membuka lapangan kerja, jadi lapangan kerja mereka berusaha, hasilnya kita beli. Iya. Kan untung mereka daripada punya penghasilan lah. Iya, punya penghasilan. Jadi pabrik menguntungkan, masyarakat juga bisa ada hasil dari jualan dari bahan baku tersebut. Jadi mutualisme lah. Simbiosis. Nah, pemirsa Head to Head, kalau mau belajar soal perikanan sampai hulu hilir, belajarnya ke organ ilir. Udah cocok di ilir. Karena memang inovasinya dari hulu ke hilir. Nah, itu dicatat itu. Perikanan ya. Nah, kemudian Pak, setelah pulang dari sini, kebijakan apa lagi yang Bapak mau ambil untuk mempertahankan tadi atau mungkin meningkatkan? Ya, kita dari hari ke hari terus Pak. Jadi aktivitas rutinitas hari-hari ya tetap kita bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tapi terhadap inovasi ini menjadi perhatian khusus ini. Jadi karena kita harus mempertahankan ini dan harus lebih meningkat lagi Pak. Baik seperti di perikanan ini, kapasitas produksi sekarang kan belum maksimal. Tapi kita sudah memulai. Tapi sudah berdampak ya Pak? Bisa berdampak. Jadi kita sudah tergambarkan yang akan datang. Kalau ini terus kita kembangkan, kita tingkatkan. Misalkan kan pabrik ini hanya beberapa mesin yang kita buat sekarang. Nah karena dirasakan banyak manfaat untuk masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan para budidaya ikan, pasti ini akan menambah lagi mesin-mesin lainnya supaya
produksinya akan lebih banyak lagi dan lebih dirasakan lagi banyak masyarakat yang akan terlibat di situ dan terlibat di daripada- situ. Ya. Nah, terakhir nih Pak, rekan-rekan semua, para inovator, pemerhati kebijakan seluruh Indonesia ya. Bagaimana respon juri dengan inovasi unggulan tadi Pak? Ada respon Pak? Ya, karena kita sifatnya memaparkan, beliau diam ya. Ya. Paling ada yang bertanya kita jawab tadi kan. Tapi kelihatannya bagus. wow ya. nggak? Bagus. Bagus ya, Bagus ya. Mereka mengucapkan selamat dan sangat tertarik kelihatannya. Tapi karena online tadi kan kita nggak bertemu langsung gitu dengan Ya. para juri. Nah sekarang Pak Sekda kan sudah di Jakarta nih habis paparan. Sudah merasakan bagaimana memperjuangkan organ Ya. ilir nih. Ada pesan-pesan untuk ASN di organ ilir nggak Pak? Oh ya. Silakan Pak. Jadi terima kasih. Kita hari ini baru saja melaksanakan paparan inovasi masalah IGA di Jakarta, dan kepada para ASN, seluruh ASN yang ada di Kabupaten Ogan Ilir agar terus semangat dan terus bekerja semangat dan jangan bosan-bosan untuk belajar dan berinovasilah sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Ya. Inovasinya sesuai dengan tingkatan, Pak. Jadi tidak mesti harus membeli pabrik, tidak mesti harus membuat yang rumit-rumit, tidak. Yang sederhana. Berinovasilah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sebagai staf, ya buatlah kreatif, semangat kerja, disiplin kerja, dan sesuai dengan apa yang ditugaskan, selesaikan, dan selanjutnya jadilah ASN yang baik. Ya, ASN yang baik berarti menghasilkan yang baik. Baik. Ya. Nah, itu para ASN di Ogan Ilir. Mempertahankan ada perkara yang susah. Jadi tanpa usaha dari kita semua, terutama pemerintah sebagai leadingnya, Ogan Ilir mungkin tidak akan sampai hari ini di Jakarta. Baik, inovator dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, kita akhiri head to head kita pada pagi hari ini. Kontennya, isinya daging semua, nggak ada tulang. Ya, ini harus menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita juga di tempat kita masing-masing memajukan inovasi sebagai roh dan kebiasaan kita sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa di head to head berikutnya. Head to head bongkar strategi inovasi.